saya David Iswanto. Saya perwakilan paling kelompok tentang rekayasa database terdistribusi pada layanan pemesanan tiket pesawat. Pertama-tama itu pendahuluan. Motivasi utama di belakang daripada pengembangan sistem database adalah keinginan usaha untuk menyatukan data operasional suatu organisasi dan mengaksesnya secara terkontrol. Kelebihannya dibanding database yang berbasis web adalah kegagalan database pada satu lokasi tidak akan memastikan jawaban lain. Saat itu database terdistribusi memiliki kecepatan dalam mengakses data lebih dibandingkan dengan database tersentralisasi karena masing-masing site hanya menangani sebagai saja dan keseluruhan database, sehingga beban pelayanan CPU dan IO lebih rendah. Perusahaan penerbangan sebagai suatu organisasi yang mempunyai cabang dan agen penjualan terbesar di beberapa tempat jika memaksimalkan layanan terhadap pelanggannya. Maka akan sangat tepat jika pengguna database distribusi dalam layanan transaksi pemesanan tiketnya. Pada makalah ini dilakukan rekayasa database terdistribusi pada layanan pemesanan tiket pesawat terbang. Implementasi data terdistribusi dilakukan dengan melakukan replikasi database dan rekayasa aplikasi yang dilakukan menggunakan model proses sekuensial dengan paradigma orientasi objek. Nah, selanjutnya itu metode penelitian. Rekayasa dilakukan dengan dua tahap, yaitu analisis dan perancangan aplikasi dan analisis dan perancangan database terdistribusi. Analisis dan perancangan aplikasi dilakukan dengan menggunakan model proses sekuensial linear dengan paradigma berorientasi objek. Dan selanjutnya itu pembahasan. Kebutuhan aplikasi meliputi kebutuhan input, proses, dan output. Sebagai berikut, kebutuhan input meliputi identitas user, data-data tiket, data-data penerbangan, data-data pesawat, data-data pelanggan, data-data transaksi. Kebutuhan proses meliputi pengelolaan data, transaksi pemesanan, validasi, dan proses laporan. Kebutuhan output meliputi bukti pemesanan perangkat aplikasi dimodelkan menggunakan UML. UML ini berdeskripsi objek, proses, aturan, dan hubungan antara objek yang terjadi pada sistem. Adapun diagram UML yang digunakan adalah diagram use case, diagram squads, dan diagram class. Nah, selanjutnya itu diagram use case. Jadi diagram use case ini jadi operator sama manajemen. Kalau operator punya hak login, tapi kalau manajemen punya privilege buat login sama laporan. Nah, kita bahas satu dulu. Pertama, operator dengan operator login bisa upload, validasi, login, melihat informasi, melakukan transaksi, pembayaran, sama mencetak. Terus kalau teman-teman bisa lihat, dia melakukan transaksi, bisa include balance sheet sama transaksi. Nah, kalau yang mana yang basic, ya sama operator tadi, cuma bisa dia dapat double job, stick, sama melihat laporan gitu teman-teman. Dan selanjutnya sketch diagram untuk use case melakukan transaksi dan use case pembayaran. Sketch diagram menggambarkan interaksi antara objek di dalam dan di sekitar objek yang digambarkan dalam suatu waktu. Sketch diagram use case melakukan transaksi use case pembayaran. Nah, ini contohnya. Selanjutnya itu proses replikasi database. Proses replikasi database, proses ini adalah proses di mana setting antara dua database server berbeda, hingga akan terdapat proses replikasi atau pengopian dan mengolah objek dari database yang suatu sistem database terdistribusi. Tambahan setting, replicate, job, double boleh disertakan ataupun tidak. Jika tidak disertakan, berarti bahwa proses replikasi akan dilakukan ke seluruh database dalam database master. Kita menggunakan maka hanya akan replikasi hanya satu database saja. Jika menginginkan untuk mereplikasi dengan satu arah, maka pada komputer master perintah replicate to db digantikan dengan inlog to db dan diikuti dengan nama tabel. Sedangkan untuk setting komponen saat masih menggunakan perintah yang sama.
Kesimpulan dari presentasi ini, database terdistribusi dengan menggunakan aplikasi database pada MySQL V5024 dapat diimplementasikan dengan baik pada layar pemasaran. Replikasi database akan menyediakan backup data pada database lokal sehingga akan menjamin data tetap validasi dan konsisten. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf. Assalamualaikum.